Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kali ini Dimas Pratama Firmansyah, dan hari ini kita akan mempelajari tentang ekonomi. Dan materi kali ini yang saya akan membahas tentang masalah dan juga dampak oleh sistem nilai tukar pada perdagangan internasional. Oke, mari kita mulai. Dampak perdagangan internasional. Nah, dalam hal ini ada suatu dampak perdagangan internasional, yaitu positif dan negatifnya. Nah, kalau positifnya itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada sumber devisa negara. Yang ketiga, mempererat hubungan antar negara. Yang keempat, memperluas pasar produk dalam negeri. Yang kelima, menarik investor asing. Dan juga ada negatifnya, yang ketergantungan dengan negara lain, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Itu adanya persaingan tidak sehat. Nah, masalahnya apa yang terkandung dalam perdagangan internasional? Nah, misalkan ada sebuah teknis, yang kedua keamanan sebuah negara, yang ketiga kebijakan pelaksanaan ekspor dan impor, dan persiapan barang, kepercayaan keterikatan dengan organisasi internasional. Dan juga sistem nilai tukar menurut pengertian atau valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Dan juga fungsinya bisa sebagai alat atau tukar pembayaran perdagangan internasional. Kedua, ada alat pengendali kurs. Yang ketiga, ada suatu pemelancaran perdagangan internasional. Dan juga yang dari sistemnya ada suatu tukar standar emas, yang kedua tukar tetap, yang ketiga tetap tukar pengawasan, yang keempat tukar tambatan, dan yang kelima tukar mengambang. Nah, macam-macam kurs, ada suatu jual terus yang beli. Nah, perbedaan ini kalau misalkan jual dari negara dalam negeri yang menjadi asing. Kalau misalkan kita punya uang rupiah yang kita akan jual ke negara lain misalkan. Tapi kita harus melihat dari suatu jangka panjang pendeknya dulu ya. Kalau misalkan turun berarti kita dapatnya pendapatan turun. Kalau misalkan kita dari penjualan suatu kurs dolar, misalkan kurs dolar dari luar negeri yang naik, maka kita akan mendapatkan dapat pendapatan yang besar misalkan. Dan yang kedua ada kurs beli. Kalau misalkan kurs beli misalkan dari luar negeri yang menjadikan untuk ke dalam negeri, misalkan dikalikan. Nah, dalam hal ini kalau misalkan dari luar negeri ya misalkan hitungan $15 gitu ya, $15, dan di Indonesia mata uang sendiri $15. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, kalau dikalikan misalkan di Indonesia sekarang 12.000, sekarang kan 10.000, misalkan 15.000 dikalikan 10.000 jadi 150.000. Nah, itu yang dari kurs belinya, dari pembesaran pendapatan yang kita habis beli. Dan yang ketiga ada cara penghitung kurs falas. Nah, kalau misalkan menerima uang asing berarti dikali. Kalau misalkan mengeluarkan uang asing berarti caranya dibagi. Nah, antara kalau beli itu dikali, kalau jual itu dibagi. Simple. Jadi misalkan dalam perhitungan kurs valuta asing, dia membawa uang sebanyak 8.000 US dollar, Mr. Smith, karena habis datang dari Indonesia. Dan juga ia dating ke BNI untuk menukarkan uangnya dengan rupiah, misalkan kurs yang berlaku. Kurs jual US dollar 1, misalkan 14.500. Nah, kalau misalkan dia membelinya US dollar 1 14.500. Nah, kalau misalkan dari 14.500 ke rupiah, itu tinggal kita kalikan dengan dapat dari yang Mr. Smith bawa 8.000 US dollar dikalikan 14.500 dari suatu kurs belinya gitu. Jadi kalau misalkan dikali itu dibeli, kalau dijual itu dibagi, yang dipores hingga menjadi 116.000. Nah, itu saja
Sekian dari Dimas Pratama Firmansyah. Itu tadi dalam suatu evaluasi tentang sistem dan juga cara dalam menghitung kurs valuta asing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.